kepada para jamaah yang mengikuti kajian pada maghrib, kami persilahkan segera menempati tempat yang telah kami sediakan, yaitu di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Monggo yang depan diisi terlebih dahulu, kemudian nanti mengikuti di belakangnya. Dan lagi para jemaah, monggo yang mengikuti kajian pada maghrib, kami persilahkan segera merapat di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Para pemirsa, para pendengar, para jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya rahimakumullah, kajian ba'da maghrib pada sore hari ini yaitu ngaji kitab Tafsir Jalalain akan disampaikan oleh beliau Al-Karam Ustaz Dr. Haji Ahmad Asif Hidayatullah MHI Al-Hafidh. Dan acara ini disiarkan melalui kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian radio Mas Media 1087,9 FM dan TV digital Madu TV Nusantara. Untuk itu kepada beliau Al-Karam Ustaz Dr. Haji Ahmad Asif Hidayatullah MHI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب من المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرضى ونور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الصحابة والتابعين الشهداء والعلماء والمصنفين، إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والقربين، إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، شهدائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمين ولمن له حقوق علينا وعلى من نوينا من الصلاة الصالح وعلى كل نية صالحة، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan ngaji kita minggu lalu ya. Masih di ayat pertama surat Al-Kahfi, surat ke-18 juz 15. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Ada yang bawa kitab atau kitabnya sekarang kitab digital semua ya, kitabnya sudah modern semua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah. Kemarin kita sampaikan macam-macam hamd, macam-macam pujian. Ada yang pujian atau hamd qadim al qadim, ada yang qadim al hadith, ada hadith ala qadim, ada hadith ala hadith. Kemarin sudah kita sampaikan dan mungkin sudah kita lupakan. Jadi hakikatnya segala pujian itu, semua bentuk pujian apapun itu mutlak hanya Allah. Yang sejatinya yang punya pujian itu hanya Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa hakikat pujian itu sesungguhnya hanya punya Allah, maka kita ini tidak berhak untuk dipuji. Kita ini tidak berhak untuk menerima pujian, apalagi kemudian menjadi orang yang bangga dengan pujian. Ya, tidak layak manusia itu bangga dengan pujian itu, karena memang sekali lagi pujian itu hakikatnya hanya milik Allah, hanya milik Allah. Jadi kalau kemudian misalkan ada orang dipuji kemudian ya, dia harusnya menyampaikan alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya itu bukan kemudian alhamdulillah yang ada unsur senang apalagi bangga. Alhamdulillah, yang ucapan alhamdulillah itu didasari dan diyakini bahwa sesungguhnya bukan saya yang banyak dipuji, tapi pujian itu adalah punyanya siapa? Allah. Tidak perlu kemudian orang bangga dengan pujian. Wah, itu kampung ini sak panjenengan sing dados RT masalah aman, Pak, aman. Mboten nate wonten malingan. Mboten kados rumi-rumi dulu itu. Telung wulan pisan ana maling, telung wulan pisan ana maling. Niki sak jenengan sing dados RT. Jenengan wis jos. Nah itu kita ucapkan alhamdulillah, tetapi tidak kemudian kita bangga, tapi alhamdulillah itu sekaligus menyadarkan yang memuji bahwa pujian itu hakikatnya adalah untuk Allah,
hanya ini pulau niki, masya Allah, pulau niki rasanya nih buat ngaji tadi jenengan kaya buat seret ya pulau niki. Tidak perlu kemudian ustaznya bangga, kiainya bangga, senang. Pulau niki rasanya nih buat kalian jenengan buat terus jenengan ini pokoknya TOP BGT itu bahasanya. Tidak perlu kemudian kita bangga, senang dengan ujian-ujian. Apalagi kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang kemarin sudah kita bacakan. Orang itu kalau memuji orang lain berlebihan itu hakikatnya sama dengan dia membunuh orang itu. Rasul pernah menegur keras sahabat yang memuji orang lain berlebihan. Innaka ta'unuka sahibik, kamu itu memenggal leher saudaramu. Karena umumnya orang dipuji itu kemudian dia bangga, keluar akunya. Aku hari aku gua gitu loh, keluar akunya. Dan ini yang bahaya, memunculkan kesombongan, memunculkan rasa apa namanya, rasa ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Mungkin nanti kemudian akan memunculkan riya dan lain sebagainya. Bahaya. Maka Nabi mengingatkan kalau memuji orang biasa saja. Segala puji hanya milik Allah. Kalimatnya di sini lillah, lillah. Hanya untuk Allah. Allah ini para ulama ada yang menyebut kalimat Allah itu asalnya dari kalimat ilah. Ilah, ilah itu artinya Tuhan. Ya, ilah. Dan kemudian ada alif lam di depan menjadi al-ilah. Al-ilah. Al ini untuk menunjuk makna definitif. Ya, kalau dalam istilah anak-anak pesantren, ma'rifah. Ya, jadi menunjuk makna definitif. Ilah itu artinya Tuhan yang sudah ada dalam pikirannya. Siapa yang dimaksud itu sudah ada. Jadi al-ilah. Yang al-ilah ini kemudian hamzah keduanya, i-nya ini dibuang. Al-ilah, hamzah keduanya, i-nya ini dibuang. Maka kemudian menjadi Allah, jadi apa ya? Allah. Tapi kemudian dalam ilmu qiraat ada cara baca lam al-jalalah, ya, lam yang masuk pada kalimat ilah adalah Allah itu ditebalkan, maka bacanya menjadi Allah, Allah. Jadi asalnya al-ilah, i-nya dihilangkan menjadi al-lah, ditebalkan menjadi Allah, Allah. Ya, jadi Allah. Ya, ada yang menyebut dari kalimat ilah. Artinya kalau disebut atau dianggap sebagai berangkat dari kalimat ilah, maka kalimat itu dalam bahasa Arab istilahnya mushtaq. Mushtaq itu kalimat yang derivatif, kalimat yang bisa pecah-pecah. Jadi bisa dibentuk dengan bentukan lain. Dari kalimat aliha ya'lam lah. Seperti masjid ini ya Pak, masjid ini kan kalimat mushtaq, kalimat yang ia bisa dipecah-pecah menjadi beberapa kalimat. Dari kalimat sajadah yasjudu, sujud,
Jadi ada beberapa kalimat yang akar hurufnya itu 3 ya. Sin, jim, dan sajadah menjadi yasjudu menjadi sujud, menjadi sajid, menjadi masjid, menjadi masjid. Nah ini berarti kalimat mushtaq namanya. Kalimat yang dia pecahan-pecahan bisa dipecah-pecah menjadi beberapa model. Muhammad itu kalimat mushtaq. Kalau apa namanya, kata asalnya misalkan dari hamidah yahmadu hamid, memuji, pujian, hamid, mahmud. Nah ini kalimat yang sama. Kemudian hamada yuhammid tahmid, keluar kalimat Muhammad. Nah itu berarti mushtaq, kalimat yang apa? Yang derivatif, yang pecahan, bisa dibentuk yang macam-macam. Nah, ketika kalimat Allah itu dipahami berangkat dari kalimat ilah, alihah yang ilah, itu berarti ini adalah kalimat mushtaq. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Allah itu ya jamid. Kalau disebut alam, istilahnya alam itu nama ya dalam ilmu bahasa Arab. Namanya alam murtaja. Ada alam itu alam mamhul, ada alam murtaja. Jadi kalimat jamid itu kalimat yang ketika dia keluar ya sudah begitu itu. Tidak ada bentukan-bentukan dari kalimat ini menjadi itu dan lain sebagainya. Kemudian ketemu kalimat ini tidak. Jadi pendapat yang lain menyatakan Allah itu ya Allah, tidak dari ilah kena tambahan al, kemudian hamzah yang kedua dibuang menjadi Allah. Ya Allah itu ya Allah, begitu saja. Begitu kalimat itu keluar ya Allah. Bukan kemudian bentukan dari ini itu dan lain sebagainya. Ya, kalau nama misalkan ya, ada kan orang yang tadi ya, contoh misalkan namanya Hamid lah, atau Mahmud lah. Hamid nanti ada yang lain. Mahmud saja lah. Mahmud itu kan dari kalimat Hamidah Yahmadu, ketemu itu. Ya. Nah itu berarti mushtaq. Tapi kalau misalkan orang menggunakan nama Jawa itu kan banyak nama-nama yang Jawa sungguhan, bukan Jawa yang dari Arab dijawakan ya. Arab yang dijawakan itu apa misalnya? Paijo itu nama Arab atau nama Jawa sih Pak? Ya Pak? Kenapa? Tersebut Pak? Jawa. Ya menurut kula Paijo itu jeneng Arab aslinya. Saking faza yafuzu fauzan itu ketemunya Paijo, Faiz. Dari podo wae Faiz karo Paijo. Paijo kan artinya bejo, Pak. Bejo wae. Gini mboten. Nah, Sutopo itu kan nama Jawa. Sutopo itu kira-kira kota tembung Mustafa, kangelan lisan Jawa Mustafa. Itu kan ada jalan Profesor Mustafa itu dari Mustafa. Nah Mustafa sesuai Mustafa Sutopo. Nah akhirnya dari ketemu Jawa Sutopo. Jadi asalnya itu ke Arab jadi Jawa Paijo, karena ini kira-kira ke Fauzan atau apa Faiz. Kalau nama yang lain Jawa misalkan Untung, nah itu kan nggak ada kalimat pecahannya. Untung ya begitu keluar ya kalimatnya untung. Ini betul. Nah, kira-kira apa tuh? Masuk kok untung itu diambil dari kalimat untung ya kan? Oh kira-kira nggak pantas sama. Yes untung ya untung.
apa mana kira-kira? Eko misalnya, eko itu ya begitu keluar kalimat itu eko, bukan kemudian eko itu berasal dari kalimat pecahan apa gitu. Nah alam-alam seperti ini namanya alam murtaja, nama yang ketika dia keluar dia sudah begitu bentukannya, bukan pecahan dari kalimat-kalimat. Lah kembali lagi kepada yang tadi, jadi kalimat Allah itu ada pendapat yang menyatakan asalnya dari kalimat ilah, kena tambahan al, kemudian menjadi al-ilah, hamzah keduanya dibuang, i-nya menjadi Allah, ya, kemudian cara pembacaannya ditebalkan dengan Allah. Allah. Ada yang menyatakan, pendapat yang menyatakan bahwa aslinya ya memang aslinya Allah. Begitu keluar kalimat itu sudah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tulisan yang ada di mihrab. Innani anallah. Tidak tahu ada enggak? Seingat saya ada yang besar tengah itu. Innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi sesungguhnya aku ya Allah. Itu keluar ya sudah Allah. Nah, Allah. Jadi Allah ini adalah alam. Alam ini maksudnya dalam istilah bahasa Arab nama. Alam, nama yang diperuntukkan bagi zat ya yang disebut sebagai wajibul wujud, yang wujudnya keberadaannya itu adalah harus ada, al-mustahiq likullil mahami, yang Allah itulah yang paling berhak untuk mendapatkan semua pujian ya, itu Allah yang juga disebut sebagai Sayyidul Alam, yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang semua makhluk ya atau hamba-hamba Allah ini menyembahnya, menyembah hubban wa dhullan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Jadi zat yang wajib wujudnya, yang wajib adanya, pencipta alam semesta ini ya, yang disembah oleh hamba-hambanya ini dengan penuh kecintaan, penuh ketundukan, penuh pengagungan, penuh pemuliaan, itulah Allah. Zat yang paling berhak disembah, atau zat yang berhak disembah itu ya Allah. Semua yang disembah itu disebut ilah. Kullu ma'bud ilah. Semua yang disembah itu adalah ilah, Tuhan. Tetapi al-ma'bud bihaq itu adalah Allah. Yang berhak disembah hanyalah ilah. Semua yang disembah itu adalah ilah, tapi tidak semua ilah itu Allah. Gitu. Paham betul? Kan banyak manusia yang juga menyembah apalah, katakanlah dulu berhala misalnya. Ya berhala itu ya Tuhan, tapi Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Tuhan yang orang yang salah sembah itu. Ya, ada manusia yang juga disembah oleh makhluk. Nabi misalnya diagungkan yang berlebihan oleh umatnya, kemudian dituhankan, kemudian disembah. You know what? Jadi dituhankan, tapi
tidak Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah. Sekali lagi hanya Allah. Jadi semua yang disembah itu adalah ilah, Tuhan, tapi tidak semua Tuhan itu Allah. Begitu? Tidak semua ilah itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Zat yang menurunkan, anzala yang menurunkan. Terkait dengan bahasa penurunan Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada dua kata yang sering kali digunakan. Ada kalimat yang menggunakan anzala, ada yang menggunakan nazzala, ada yang anzala, ada yang nazzala. Nah, di sini menggunakan kalimat anzala. Anzala itu konotasinya mengarah kepada model penurunan yang oleh ulama dianggap lebih umum. Ya, pokoknya menurunkan. Ada yang memahami anzala itu menurunkan apa namanya? Menurunkan langsung, menurunkan sekaligus atau langsung, menggunakan kalimat anzal. Kalau nazal itu turun tapi tidak langsung, tidak sekaligus, bisa bertahap, turun yang bertahap, atau turun yang terjadi beberapa kali, penurunan yang terjadi beberapa kali. Maka para ulama ada yang kemudian mendeskripsikan atau mempersepsikan bahwa Al-Quran itu turun dua kali. Ada yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu turun sekali dan langsung semuanya ini. Ada yang kemudian berikutnya dari Baitul Izzah kepada baginda Rasul yang itu tidak langsung semuanya, tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak kemudian langsung sekali turun kepada Rasulullah. Itu katakanlah sekarang kita mengenal 119 surat atau 30 juz langsung, tapi bertahap sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, yang kemudian kita kenal sekitar berapa tahun? 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Jadi ada yang menggunakan kalimat anzala, ada yang menggunakan kalimat nazzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, dan lain sebagainya. Jadi ada dua kalimat atau dua kata yang seringkali digunakan dalam menggambarkan proses turunnya Al-Quran itu. Yang pertama kalimat anzala, kemudian yang kedua adalah nazzal. Ya. Ala abdihil kitab, menurunkan ala abdihi, atas hambanya. Hambanya, yang dimaksud hambanya ini tentu adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Disebut dengan abdi. Penyebutan Kanjeng Nabi dengan kalimat abd itu sesungguhnya menggambarkan betapa mulia dan dekatnya Kanjeng Nabi dengan Allah. Maka ada ulama yang menyatakan gelar gelar termulia Kanjeng Nabi itu ya abduh itu.
Muhammadan apa Pak? Abduhu wa rasuluh. Jadi ada kalimat abdu. Abdu. Jadi abd, hamba. Penyebutan kalimat hamba itu bisa dipahami sebagai penyebutan yang menggambarkan betapa mulianya Kanjeng Nabi, betapa dekatnya Kanjeng Nabi. Kalimat abd itu menggambarkan dua entitas yang itu seolah-olah tidak bisa pisah. Kalau digambarkan abd itu katakanlah budak. Ya, ada pemaknaan lain abd itu budak. Budak itu adalah sosok yang tidak akan pernah lepas dari majikan. Dia tidak bisa lepas dari majikan. Apa saja itu tergantung majikannya. Abang, hijau, ireng, putihnya itu dia apa kata majikan. Maka sampai zaman dulu itu kan subhanallah yang namanya putih itu kan bisa dijual belikan loh. Di zaman biyen kok ana jenenge pasar budak menungso didol itu zaman biyen. Pasar budak ya kaya mungkin ana pasar manuk, ana pasar sapi bisa dijual belikan itu budak. Nah, budak itu tergantung apa kata majikannya. Tidak bisa lepas dari majikannya, itu budak. Nah, penggambaran kalimat abd yang disematkan kepada manusia terkait dengan hamba itu seolah juga menggambarkan betapa manusia itu dia tidak bisa lepas dari yang dihambai. Dalam hal ini adalah siapa? Allah. Jadi harusnya kita ini kalau kita menyatakan diri sebagai hamba Allah itu harusnya ada kesadaran, ada pengertian dari diri kita bahwa kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Kita itu apa saja terserah Allah, mau diapakan saja nurut dengan Allah, itu harusnya begitu. Kalau kita ini mengaku sebagai hamba Allah, kita ini kan sehari semalam minimal 17 kali menyampaikan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita ini mungkin seringkali memaknai iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Yang lebih baik kan begitu ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau saya nih senang kalau mana iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Kalau sudah menghamba itu sudah pasrah total terhadap Gusti Allah. Oh, tergantung Gusti Allah. Sekarang Gusti Allah. Kata dia apa? Nurut kepada Gusti Allah. Seringkali orang ketika dia memaknai iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, atau hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, apalagi seringkali yang keluar dalam persepsinya, konotasinya itu adalah hal-hal yang menunjukkan ya saat dia ada di zona yang begitu eksklusif dengan Allah. Dia ada di zona ketika dia betul-betul melakukan hal-hal yang sifatnya ritualistik. Jadi ingat bahwa dia itu sedang dekat dengan Allah ya hanya ketika dia ada dalam di zona ritualistik itu saja. Ketika sholat, ketika puasa, kadang-kadang lupa puasa itu waktunya segitu lama. Ketika haji mungkin ingat bahwa dia, tapi di luar itu seolah-olah dia lepas dari Allah, karena dia memaknai na'bud itu sebagai bentuk peribadahan yang sifatnya ritualistik. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Tapi ketika kita memaknai iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menghamba,
saya menghamba, itu artinya kita nggak bisa lepas dari Allah. Kapan saja kita itu dekat dengan Allah dan kita nurut dengan Allah, itu namanya hamba, menghamba. Makanya Allah itu dalam sebuah hadis disampaikan, nama yang paling disuka oleh Allah itu Abdullah, Abdurrahman, atau abid-abid yang kaitannya dengan penyebutan nama Allah. Al-Asma' al-Husna misalnya, Abdurrahman, Rahim, Abdul Hamid, Abdul Majid, dan lain sebagainya. Dalam surah hadis Rasulullah menyebut ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdul Rahman. Itu yang disebut dua kalimat itu memang dalam hadis. Nama yang paling disuka oleh Allah itu adalah Abdullah, Abdul Rahman. Orang itu kalau sudah namanya Abdullah, itu ya sudah kita tidak gambarannya. Berarti dia itu sudah seolah-olah lebur dengan Allah. Nggak ada dia, yang ada itu hanya Allah. Disebut dengan Abdullah, hambanya Allah. Itu betapa penggambaran makhluk Allah yang merendahkan diri kepada Allah, yang begitu tawadhu kepada Allah, yang begitu tazallul terhadap Allah, yang begitu tawakal terhadap Allah, yang begitu pasrah kepada Allah. Abdullah atau Abdurrahman atau Abdul yang kaitannya dengan nama beda dengan nama orang yang nama itu justru memunculkan dirinya, kan begitu Pak? Kalau Abdullah ini kan tidak mengesankan muncul keakuannya. Terus nama saya adalah Pak Basang ya, contoh ya, Nasib. Itu kan kesannya memunculkan dirinya dengan namanya itu. Yo. Jenenge yang saya tidak maksud apa, misalkan Soleh, jenenge Soleh, itu kan yang muncul dari penyebutan namanya itu kan seolah-olah dirinya apalagi disebut sebagai Soleh, orang yang baik. Berat bahwa menyandang nama Nasir itu artinya orang yang memberi nasihat. Itu kan apa tuh? Koyoyo, namanya Koyoyo. Dikasih nama sopo misalkan Mustaqim, misalkan, tapi kan nggak ada yang namanya Mustaqim ya. Kalau ada pun tidak apa-apa, tapi yang mudah-mudahan baik. Seolah-olah menggambarkan dia sebagai sosok yang betul-betul teguh, yang betul-betul lurus, istiqomah, betul terus, dan seolah-olah meskipun memang nama ini di sisi yang lain adalah doa, kan gitu ya. Orang tua kita beri nama kita, di antaranya kan doa. Ya. Tetapi itu kan, jadi kalau nama itu disebut katakanlah namanya Abdurrahman, sudah. Saya ini adalah hambanya Allah. Saya ini adalah hambanya Allah yang maha pengasih. Saya adalah hambanya Allah yang maha ghafur, pengampun, dan lain sebagainya. Itu akunya itu tidak ada, rasa akunya turun semua, karena dia sebagai abd. Beda kalau disebut dengan nama semua keren. Subhanallah. Apalagi ini kayak misalkan apa namanya pengarang kitab tafsir Jalalain ini kan, tapi ini gelar loh, gelar dan bukan nama beliau asli ya, Jalaluddin. Itu berat nama Jalaluddin, orang yang mengemban keagungan agama. Coba bayangkan, keagungan agama, mengemban seolah-olah begitu.
Tapi ini kan gelar yang disematkan oleh orang lain, saking mulianya, saking alimnya orang yang bernama, satunya namanya Abdurrahman. Jadi Imam As-Suyuti itu Abdurrahman bin Abi Bakar, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ini namanya Abdurrahman. Satunya lagi namanya Muhammad. Jadi Al-Mahalli itu namanya Muhammad. Jadi nama aslinya itu. Jadi sekali lagi kaitannya dengan ayat ini. Ketika Rasul disebut sebagai Abdihi, itu betapa penyebutan yang sangat mulia, menggambarkan kedekatan Rasul terhadap Allah. Ada seorang ulama namanya Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad itu dalam satu ungkapannya dia pernah menyatakan, saya ini merasa bangga dan merasa senang sekali ketika saya merasa saya masuk dalam saya masuk dalam komunitas yang oleh Allah disebut sebagai ibad. Ibad itu jamak dari abd, hamba. Itu yang justru menjadikan beliau merasa mulia. Allah itu kan dalam banyak statement, dalam banyak kalimat itu kan memanggil kita dengan itu loh. Cuman kadang-kadang kita ini gak kerasa. Padahal itu Masya Allah menggambarkan betapa Allah itu Subhanallah, seolah menggambarkan ingin mendekatkan zatnya dengan hambanya. Hambanya ini kadang-kadang gak merumangsani. Paham? Gak merumangsani, tidak merasa. Qul ya ibadi, banyak dalam Al-Quran. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku, itu katakan Allah. Dawuhnya kita, hamba-hambaku yang mereka sudah begitu melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, sudah dosanya sudah gak karuan, sudah menggodong, sudah seperti buih di lautan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Misal dalam hadis qudsi Allah memanggil-manggil dengan istilah itu, Pak. Ya ibadi, ya ibadi. Ada hadis qudsi yang sangat panjang. Allah menyampaikan ya ibadi. Hei kawula-kawulaku, hei hamba-hambaku. Inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Misalkan Allah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram atas kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Itu Allah menyampaikan. Dipanggil lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Misalkan ada lanjutannya itu ada di bawah. Allah menyampaikan, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian itu adalah makhluk-makhluk yang sering kali salah, yang terus-terusan berdosa, siang malam dosa. Laku salah dosa, metu masjid habis dosa. Mulai metu masjid rasanya ustaz masuk banyak juga ustaz itu bisa innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian itu makhluk yang salah, banyak dosa
melakukan kesalahan siang iya, malam juga iya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku, kata Allah, adalah zat yang mengampuni semua dosa. Mintalah kalian ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Itu Allah memanggil kita dengan ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Nah, kadang-kadang kita ini singkat kata bermancan. Kalau kita ini dipanggil oleh Allah, ditimbali oleh Allah dengan bahasa yang begitu menggambarkan kedekatan Allah pada kita. Nah, ketika kita menyampaikan iyyaka na'budu, harusnya itu ada keyakinan, ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita itu dalam seluruh dimensi kehidupan kita, dalam kondisi apapun kita nggak bisa lepas dari Allah. Bukan kemudian kita hanya berpikir kita dekat dengan Allah ketika kita melakukan hal yang sifatnya ritualistik itu. Ini waktunya sudah masuk isya ya. Moga-moga menjadi kajian atau menjadi ngaji yang disertai hidayah dari Allah, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la